ya kalau sudah konsentrasinya di, apa, PPT-nya. Baik ya, saya mulai dulu ya. Jadi mata kuliah pengantar teknologi polimer, kurikulum 2020 ini ada yang berubah, ya. Jadi ini kurikulum tiap 5 tahun selalu ada perubahan kurikulum. Kalian sudah jalan semester berapa ini? Angkatan lama ya? Berarti sudah mengikuti kurikulum 2015 dan sekarang 2020. Yang jelas ada perbedaan kode mata kuliah. Jadi kalau yang sebelumnya A, ini ganti B, tapi angkanya ini ada yang berubah juga, ada yang berubah, ada yang tetap, ya. Jadi perhatikan kalau nanti menulis kode mata kuliah. Kemudian bagaimana dengan materinya? Ada materi yang berubah kalau SKS-nya berubah, tapi untuk PTP ini tetap, ya, nggak ada perubahan 3 SKS. Ada juga yang bergeser semesternya, tapi PTP juga kayaknya nggak bergeser juga ya. Yang mengambil mata kuliah pilihan keahlian pangan itu yang mungkin ada perubahan ya, diganti mata kuliah baru. Kebetulan yang ngajar juga saya, ya. Oke, lanjut. Ini masih ada yang belum saya admit enggak? Pastinya udah masuk semua ya. 33 udah masuk semua ya? Lengkap? Ya. Dosen pengasuh mata kuliah juga masih tetap ya. Jadi saya, masuk di minggu pertama, kemudian nanti disusul oleh Bu Emma, loh ini kok masih ada yang perlu di-add lagi nih. Apa tadi udah masuk keluar lagi? Ya, kemudian nanti bergantian dengan Pak Toko ya. Ini tim yang tetap ya dari dulu ya. Oke, kalian sudah mengenal semua ya, jadi nggak ada foto dosen pengasuh, biasanya kadang-kadang diberikan foto, nggak usah ya, langsung live nanti ya. Kemudian referensi ini perlu ya, buku-buku pengantar teknologi polimer atau teknologi polimer, itu memang buku-buku lama yang meskipun nggak diupdate, isinya sepanjang zaman. Kalaupun ada buku-buku textbook yang baru, itu ya banyak sekali ya, tapi dasarnya tetap ini, sehingga saya tetap tampilkan referensi dasar, ya fundamental gitu ya. Textbook of Polymer Science ini di seluruh dunia kalau chemical engineering pakai ini, ya saudara bisa cek di Taiwan, di USA misalnya gitu ya. Nah ini sebetulnya kalau saudara bisa dapat yang online nanti bisa, nggak repot-repot ke perpustakaan pinjam buku gitu ya, textbook nanti bisa dicari sendiri ya. Nanti saya upload di ULS ya, jadi nggak usah dicatat. Kecuali kalau nggak ada di sini, nanti kalian perlu nulis ya, jadi tetap punya catatan. Jangan sampai hanya belajar di PPT, ya. Kemudian materi kuliah itu selalu di minggu pertama itu harus ada introduction ya, kalau nggak ada introduction nanti kalian bingung ya. Saya ini mau melangkah menuju kemana ya, belajar tujuannya kemana, apa yang dipelajari ya. Terus tentang polimernya sendiri itu seperti apa, itu diberikan gambaran nanti di pendahuluan minggu ini, ya. Kemudian minggu kedua, wah ini saya ada salah kurang tulis ya. Kedua itu struktur polimer ya, bukan berat molekul polimer dulu, struktur polimer ya. Nanti Pak Koko yang mengisi, ya. Jadi setelah pendahuluan ini minggu kedua struktur polimer, nanti saya tambahkan. Kemudian yang ketiga, itu berat molekul polimer, nanti saya kembali yang ngisi, ini juga belum ada siapa yang ngajar, karena bisa saja nanti di tengah-tengah ada perubahan gitu ya. Kalau misalnya salah satu tidak bisa, yang lain bisa backup ya. Kemudian ada konsep fungsionalitas, terus ada mekanisme dan kinetika reaksi. Nah, ini reaksi di polimerisasi itu diperkenalkan di sini ada kondensasi, ada adisi, dan ada kopolimerisasi ya. Nanti Bu Emma yang ngajar ya. Terus teknik polimerisasi itu sistem polimerisasinya sendiri ya. Jadi campurannya itu membentuk larutan yang seperti apa, A plus B plus C gitu ya, apa saja yang dicampur, itu teknik polimerisasi. Nah, kemudian kalian ini judulnya kan pengantar teknologi polimer. Berarti nanti tujuan akhirnya itu saudara bisa memahami bagaimana membuat polimer, dari apa bahan bakunya, prosesnya bagaimana. Terus kalau teknik kimia itu harus tahu mekanisme dan kinetika reaksi, bahkan nanti ada karakterisasinya ya, meskipun karakterisasinya masuk di
bagian-bagian ini. Jadi misalnya berat molekul dikarakterisasi, diukur pakai alat apa, itu masuk di situ, ya. Terus nanti kalau membuat polimer, terakhir kan disintesis, bener nggak ini polimer yang dibentuk? Itu pakai alat apa ya, itu sekedar dikenalkan. Jadi nggak dibuat dalam bab khusus. Kalau dulu dibuat bab khusus, tapi itu sudah masuk juga di mata kuliah kimia analit kuantitatif ya. Jadi sebagian sudah overlapping, jadi di sini juga nggak dibahas khusus untuk alatnya, tapi dimasukkan di karakterisasi produk ya. Terakhir itu nanti kalian dikenalkan flowsheet ya, flowsheet proses alir untuk membuat suatu polimer itu alatnya apa saja. Jadi bukan alat seperti, untuk reaksi saja, tapi sebelumnya mungkin ada proses pendahuluan, mixing-nya dulu gitu ya, sampai tahap pemurnian yang kalau sudah jadi produk ya, seperti desain proyek gitu ya. Flowsheet itu kan nanti pasti saudara buat pada saat tugas akhir ya. Nah ini bagian-bagiannya. Kemudian penilaian, semua mata kuliah di teknik kimia rata-rata menggunakan nilai akhir, tidak hanya dari nilai ujian ya. Karena kalau nilai ujian saja, kalau kebetulan bagus, bisa langsung A, padahal itu belum tentu juga menggambarkan secara komprehensif ya kemampuan, secara keseluruhan dan sebaliknya. Jadi di sini selalu gabung dengan nilai tugas dan kuis. Ini bukan kuis ya, presentasi ya. Tugasnya ini ada 2, tugas PR-PR kecil ya, sama tugas presentasi. Nah, tugas presentasi ini memang tugas besar sehingga kelompok biasanya ya, tugas kelompok yang dipresentasikan. Jadi bukan kuis ya. Nanti saya ralat juga ini. Kemudian rencana pembelajaran per semester itu namanya RPS ya. Itu banyak isinya nanti saya sekedar tunjukkan, tapi nanti juga di-upload di, ULS ya. Jadi saya bisa baca pelan-pelan, diulang-ulang gitu ya, kalau ingin tahu setiap saat bisa buka ya. Nah, ini aturan kuliah yang sudah saya sampaikan melalui email. Ya, sebetulnya nggak usah diulang, cuman mengingatkan kembali. Kalau di sini tadi saya lihat masih ada yang tidak menampilkan wajah, bahkan wajahnya pakai gambar yang animasi ya. Nah, ini tolong dirubah ya, karena ini kuliah nggak main-main gitu ya, kuliah beneran gitu. Jadi bukan kalian pertemuan Zoom untuk formal ya, tapi ini formal ya. Jadi saya minta tolong kesadarannya ya, ini kan proses belajar mengajar secara formal yang memang kebetulan saat pandemi terpaksa kita harus bertemu secara online ya, nggak bisa langsung. Tapi ya tolong diperhatikan ya. Jadi ini kalau formal ya kalian harus bisa memposisikan pada kondisi formal ya. Saya khawatir kalau saudara nggak terbiasa untuk tahu ini kondisi formal, saya harus bagaimana. Nanti ya saudara kalau kerja juga menjadi repot ya. Nggak terbiasa gitu ya, harus rapi, harus apa ya, sesuai dengan bidang pekerjaan masing-masing. Kecuali kalau saudara seniman, ya silakan ya, agak bebas gitu ya. Nah itu perhatikan. Memang kalau terus-menerus di depan komputer mungkin kuliah, saudara sehari ngambil berapa SKS itu atur sendiri ya, supaya saudara nggak sampai kecapean gimana ya. Kalau misalnya harus meninggalkan, kelas gitu seperti kalau dulu kelas ya, izin gitu, ke kamar mandi atau ada keperluan lain silahkan nggak apa-apa, ya. Jadi saya nggak ketat amat kalian harus formal kaku gitu ya, sampai stres gitu ya, bukan ya. Tapi intinya tetap harus dijaga ya, seperti anak-anak sekolah sekarang SD, SMP, SMA juga begitu, ya. Jadi salinglah, dosen guru atau dosennya juga sudah berusaha melakukan yang terbaik, kalian juga harus, eee, memposisikan sebagai mahasiswa yang baik, ya. Jadi serius gitu loh, mahasiswa yang baik itu kan bukan asal-asalan ya. Jadi kalau hadir juga sebaiknya nggak terlambat, toleransi keterlambatan juga biasanya 15 menit. Kalau ada gangguan teknis itu jadi masalah ya. Kita tetap ada toleransi ya, excuse. Terus upayakan kalau ujian atau kuis juga harus hadir gitu ya. Karena repot kalau saudara nanti alasan karena sakit, terus nanti pakai bukti rumah sakit itu repot ini ya, saya nggak punya wewenang nanti ya, pokoknya nggak hadir ya kan nol gitu ya, nggak ada susulan mungkin ya, atau bagaimana nanti dilihat situasinya, tapi intinya berusaha hadir. Nah, selama kuliah berlangsung memang sebaiknya
mematikan audio, tapi menyalakan video ya, dan dibalik ya. Nggak apa-apa kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa langsung interupsi ya, mohon bertanya ya di tengah-tengah kuliah. Kalau mengetik pertanyaan dalam kolom chat ya bisa, tapi mungkin saya banyak terlewatkan ya. Jadi ini saling pengertian lah. Berikutnya ini kenapa saya tampilkan, karena seringkali dosen ini wajib membuat ya, diminta oleh Kopertis ya. Jadi Kopertis itu kan membawai universitas atau perguruan tinggi semua jurusan ya, bahwa kalau ada kurikulum, di mana kurikulum itu isinya mata kuliah yang diajarkan, itu harus ada capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, di masing-masing capaian pembelajaran mata kuliah itu nanti dirangkum jadi capaian pembelajaran lulusan program studi teknik kimia. Jadi mau menghasilkan program studi teknik kimia yang seperti apa, itu harus ada. Dan ini sudah diterapkan ada 10 capaian. Ya. Nah, 10 capaian ini bisa dipenuhi oleh semua mata kuliah yang ada di kurikulum teknik kimia, saling melengkapi. Nah, untuk di pengantar teknologi polimer itu enggak harus 10-10-nya ini enggak harus, dipilih yang paling, eee, terkait langsung, ya. Jadi misalnya ini yang saya beri tanda merah, CPL 1, kemampuan menerapkan matematika. Nah, mungkin saudara merasa, "Loh, ada hitung-hitungannya tak Bu, pengantar teknologi polimer, nggak cuma hafalan lah." Loh ya ada ya, mekanisme dan kinetika itu kan saudara paralel ya prasyaratnya dengan mata kuliah TRK, betul? PTP ini paralel dengan mata kuliah TRK ya prasyaratnya ya. Di TRK kan sudah belajar bagaimana menurunkan persamaan reaksi, misalnya laju reaksi sampai ketemu konversi misalnya gitu ya, atau konstanta kecepatan reaksi. Nah, itu semua yang ada hitungannya itu mesti matematika, ya. Dan itu termasuk konsep sains alam. Eee, putus ya tadi ya? Halo? Halo? Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, ini kelihatannya gangguan dari rumah saya ya, maaf. Jadi mulai kemarin ini yang pakai internet kan banyak, anak saya juga 2 sedang, belajar dari rumah, PDF. Saya pakai MNIC, tiba-tiba putus, jadi sekarang saya pakai hotspot. Ya, jadi maaf ini gangguan dari saya kelihatannya ya. Tapi ini udah nyambung semua belum? Atau ada yang hilang dari peredaran? Sudah nyambung semua? Saya sudah sambung pakai hotspot ini. Sudah, Bu. Sudah ya? Sebentar, jumlahnya sudah lengkap belum ini? Share screen-nya sudah masuk? Belum, Bu. Belum, Oh, Bu. share screen-nya belum masuk? Sebentar sebentar. Wah wah wah, bentar. Cancel dulu, saya tutup. Nah, ini kok ganggu ini.
Mmm. Bentar bentar. Kok belum bisa masuk ya? Bentar bentar. Atau ini ada yang buka sehingga bisa putus, gangguan. Eee, udah masuk? Belum, Bu. Udah ya? Udah masuk? Sudah ya? Belum, Bu. Loh, belum masuk? Gimana kok belum masuk? Padahal di sini sudah saya share. Mmm, bentar bentar. Bentar ya, mau masuk ini. Sebentar, maaf ya, kelihatan ini sudah?
Iya. Ya, Bu. Iya. Sampai mana tadi? Nah, CPL yang pertama tadi sudah saya tunjukkan, sekarang adalah CPL ke-6, kemampuan untuk mengkomunikasikan hasil kajian dan hasil pemikiran. Ini terkait nanti dengan tugas presentasi tadi ya. Jadi supaya bisa mencapai CPL 6, itu memang kalian diberi tugas presentasi ya. Jadi kalau tadi sudah saya tunjukkan materinya, itu untuk mencapai CPL 6. Ya. Kemudian saya akan lanjut dulu ke materi RPRS-nya dulu ya, saya tunjukkan aja. Jadi kalau dilihat dari gambaran umumnya, pengantar teknologi polimer salah satu mata kuliah inti teknik kimia yang mengajarkan prinsip dasar tentang, nah ini tadi yang akan diberikan ya, apa itu strukturnya, bagaimana ya, berat molekul, mekanisme, kinetika reaksi. Ya ini panjang lebar, ini nanti kalian bisa upload di ULS ya, saya sekedar menunjukkan saja. Bentuknya seperti ini ya. Mata kuliah prasyarat adalah teknik reaksi kimia 1 dan kimia organik 2 ya. Kimia organik 2 dan satu itu paralel. Ya, ini sudah ada semua. Jadi kemampuan akhir yang diharapkan, indikatornya, bahan kajian ya. Terus nanti evaluasinya apa, di situ tugas dan sampai UTS ya. Kemudian di sini untuk penentuan berat molekul itu ada observasi dan praktikum ya. Nah, kali ini karena pandemi kalian tidak bisa masuk di lab, nanti akan ditampilkan dalam bentuk video. Ya, ini saya tunjukkan secara singkat. Sudah semua ya, penilaiannya. Nah, seperti ini. Kemudian berikutnya untuk masuk ke kuliahnya ya, tadi kan masih pengenalan ya. Untuk kuliahnya ini saya rangkumkan dalam bentuk tabel supaya memudahkan untuk bisa melihat garis besarnya ya. Polimer ini adalah suatu senyawa kimia yang kalau kalian tahu biasanya senyawa kimia itu kan ada unsur-unsurnya ya. Unsur-unsur itu kan ada di sistem berkala ya, golongan 1, 2, 3 dulu kalian kan gitu ya belajar di SMA sampai golongan 8 misalnya ya. Kebanyakan golongan A. Kemudian ada golongan B ya. Nah, tapi kemudian sejalan dengan pembelajaran tentang kimia, saudara belajar senyawa kimia itu ada kimia organik, ada kimia inorganik. Nah, kira-kira polimer ini termasuk kimia yang organik atau inorganik? Ada yang tahu? Tolong dijawab partisipannya. Ada yang in, ada yang on. Yang mana? Organik atau inorganik? Bisa dua-duanya nggak sih, Bu? Kalau dua-duanya sebagian besar yang mana? Sebagian besar. Oh. Yang Sebagian besar adalah yang Organik. organik ya. Itu Organik. yang organik ya. Contoh apa contohnya? Kok saudara bisa mengatakan organik, contohnya apa? contohnya karbohidrat, protein, dan Nah, lemak. karbohidrat, protein itu senyawanya misalnya apa? CH, ya ada CHON gitu ya misalnya ya. Terus cukup panjang ya, dalam kurung nanti berapa rantai perpanjangannya ya. Nanti kalian setelah ini nanti terakhir kalian bisa cari rumus-rumus yang katanya polimer itu seperti apa ya. Tapi nanti di sini juga diberikan contoh-contohnya. Jadi kalau dilihat dari berat molekulnya itu besar. Kalau saudara lihat inorganik, tadi ada yang mengatakan kebanyakan inorganik itu pasti salah. Karena apa? Inorganik itu biasanya kalian kenal asam, basa, garam ya. Itu coba dihitung berat molekulnya berapa. Misalnya HCl, asam sulfat, natrium karbonat ya, senyawa-senyawa seperti itu tidak lebih dari 1000 ya. Coba hitung berat molekul dari sistem berkala ya, cari senyawa-senyawa kimia itu tidak lebih dari 1000. Nah, yang namanya polimer itu jauh lebih besar dari 10 pangkat 3. Bahkan ada yang mengatakan minimum 10 pangkat 4. Nah, terus berapa berat molekulnya? Ya bisa
jutaan, bisa ratusan juta gitu ya, bisa 10/5, 10/6, 10/7, 10/11, 10/12 ada ya. Cuma umumnya yang saya temui dari penelitian biasanya ya, ya sekitar 10/6 sampai 10/7 ya. Tapi kalau dari nilai viskositas itu, ya rata-rata ada 80 juta gitu ya, masih juta gitu biasanya ya. Nah, itu ada ya. Nah, kemudian ini pembagiannya ya. Jadi polimer itu dulu disebut senyawa makromolekul ya dulu, sekarang pun iya, cuman kenapa kok dulu nggak istilahnya polimer, karena masih dari alam kebanyakan, ya. Materi biologis dan materi non biologis ini dibagi ya. Materi biologis ini biasanya dikonsumsi ya, sebagai bahan pangan, ya. Contohnya dari polimer-polimer alam biasanya. Kalau materi non biologis itu nggak dikonsumsi ya. Nah, itu bisa berasal dari bahan alam juga ya, bisa dari bahan sintetik. Nah, bahan alam ini biasanya diambil dari tumbuh-tumbuhan ya, pohon-pohon, tumbuhan ya, karet alam. Selulosa ini dari tanaman-tanaman berserat, seperti itu ya. Nah, kemudian yang sintetis ini pasti proses kimia. Sintetis ya, dibuat oleh manusia, sintesa dari monomer, satu jenis mer, jadi bertambah panjang jadi polimer. Nah, kemudian aplikasinya itu dikategorikan menjadi 3 jenis, ke arah plastik, serat, elastomer. Nah, ini bedanya apa? Plastik, serat, elastomer. Ini nanti ada di diktat mata kuliah ya, yang diambil dari textbook, nanti diberikan contoh ya, yang intinya itu menunjang ke arah bahan pakaian, perumahan, bangunan, komunikasi, ya. Ini masih global semua ya, nanti masuk ke masing-masing bab. Nah, kemudian klasifikasi polimer sendiri tadi sudah diterangkan ada polimer alam dan sintetik. Kemudian strukturnya kalau bertambah panjang itu ada yang lurus, linier, ada yang mulai bercabang, cabangnya nggak banyak ya, itu namanya bercabang. Kalau berikatan silang tuh cabangnya sudah saling berikatan ya, jadi bentuk seperti jaringan networking, crosslink ya. Itu biasanya polimernya kaku ya, jadi semakin bercabang itu sudah kaku, semakin berikatan silang semakin kaku keras ya. Nah, geometri ini susunan dari strukturnya. Jadi kalau misalnya ya kalian ada CH berikatan dengan CH, berikatan dengan Cl. Nah, itu berikatan di bagian atas atau bawah atau berselang-seling itu nanti dipelajari khusus di bab 2 ya, setelah pendahuluan. Kemudian ada istilah termoplastik, termosetting. Itu berkaitan dengan sifat termalnya. Jadi kalau diberi panas, diproses, dicetak, jadi produk, apa di-recycle atau tidak ya, itu nanti sifat termal. Kemudian kristalinitas ini berhubungan dengan struktur lagi ya, itu banyak yang rapat enggak dalam ikatannya itu, atau banyak rongga-rongga ya. Kalau banyak yang rapat teratur itu namanya kristalin. Kalau banyak rongga-rongga itu amorf ya, ada yang campuran, sebagian besar campuran ya, cuma nanti dominan yang, teratur atau yang tidak teratur akan menjurus ke kategori yang mana ya. Kemudian komposisi, itu ada yang komposisinya tuh satu jenis monomer, tapi dia bisa bertambah panjang. Misalnya etilen jadi polietilen, propilen jadi polipropilin, ya, cuma satu jenis monomer. Tapi juga bisa gabungan 2 macam monomer atau lebih, ya. Jadi contohnya stiren ketemu butadien, stiren butadien rubber, ya. Jadi untuk aplikasi ban kendaraan, itu heteropolimer. Nah, kalau sudah tahu nanti klasifikasi polimer ini berdasarkan 6 kelompok ini, kemudian kalian juga nanti belajar ke aplikasi itu ditentukan oleh karakteristik produknya. Misalnya BM-nya tuh berapa nilainya, ya, rendah, sedang, atau tinggi. Semakin tinggi nanti mempengaruhi sifat fisis dan kimia. Terus TG ini titik transisi gelas, TM ini melting point, titik leleh, itu juga nanti berpengaruh dalam aplikasinya ya, akan dipelajari semua. Nah, di dalam ilmu teknologi polimer, ya, ilmu dan teknologi polimer, kita memang perlu tahu proses polimerisasi ini bagaimana. Terus bagaimana membentuk polimer itu ada berapa jenis reaksi, ya. Nah,
Jadi di sini ada kondensasi dan adisi, cuma 2 ya. Cuma 2 tapi seringkali mahasiswa tuh lupa kalau ditanyai, "Bagaimana membuat polimer? Ada berapa macam jenis polimerisasi?" Loh cuma 2 ini ya bisa lupa ya, kondensasi dan adisi, ya. Nah, seperti apa itu nanti juga ada di bab khusus ya, mekanisme dan kinetika tadi ya. Nah, kemudian dalam campuran reaksinya ya, itu pakai pelarut apa ya, atau bahan-bahan apa lagi yang ditambahkan, perlu ndak pakai pelarut ya, itu membentuk sistem atau teknik polimerisasi ya, yang produk akhirnya juga akan berbeda-beda. Kalau emulsi ya nanti kalian tahu ya, seperti cat, cat itu polimerisasi emulsi itu, ya. Terus kalau bentuknya pelet-pelet, bunder-bunder itu polimerisasi suspensi, misalnya gitu. Oh kalau seperti perekat, oh itu polimerisasi massa, misalnya gitu ya, atau larutan. Nah, bentuk akhirnya bisa beda-beda, padahal sama-sama dari stiren, misalnya stiren jadi polistiren, bentuknya bisa lain-lain tergantung sistem polimerisasinya. Nah, kemudian di polimer sendiri itu kalau di pengantar, sebenarnya masih berikan pengetahuan tentang bagaimana membuat polimer, gitu ya. Belum masuk ke aplikasinya. Nanti kalau sudah jadi polimer mau dibuat apa, itu belum. Nah, kalau mau masuk ke aplikasi, itu sebetulnya pemrosesan di sini, yang masuk ke pemrosesan. Bahkan nanti perlu ilmu-ilmu seperti reologinya, gitu ya. Nah, ini teknologi polimer. Nah, mata kuliah teknologi polimer ini tidak bersifat wajib, tapi bersifat pilihan, nah, seringkali mahasiswa kalau S1 itu maunya yang diwajibkan. Kalau suruh milih, milih yang enak. Enak tuh maksudnya, ya yang suka-suka ya, yang selera gitu ya. Padahal nanti kalau sudah kerja, balik lagi ya, waduh banyak bidang polimer yang saya nggak tahu karena dulu nggak sampai ngambil teknologi polimer, misalnya gitu ya, masih dapat pengantar. Nah, kalau pengantar itu pabrik-pabrik besar biasanya yang bisa buat gitu ya, karena, eee, buat bahan baku, ya, buat bahan bakunya polimer, buat bahan kimianya. Kalau ini menggunakan polimernya, jadi bahan jadi. Nah, ini sebetulnya banyak yang bisa, nggak usah pabrik besar gitu ya, nggak usah PMA atau BUMN, nggak usah ya, swasta-swasta itu bisa, gitu ya. Tapi ya mahasiswa mungkin karena nggak wajib itu nanti nggak selalu milih. Makanya selalu saya katakan kalau saudara memang, pingin ilmunya lengkap sebaiknya mengambil terusannya juga ya, jadi nggak sampai pengantar ya. Nah, kemudian kenapa mekanisme dan kinetika reaksi perlu dipelajari? Karena proses polimerisasi ini ada suatu yang khas ya, khusus, hanya ada di reaksi polimerisasi. Misalnya kalau kamu dengar polimerisasi kondensasi semua tahu ya, kondensasi itu apa? Polimerisasi kondensasi contohnya di kimia organik. Ada yang ingat di kimia organik? Ini kan juga prasyaratnya kimia organik paling enggak sudah lulus. Apa polimerisasi kondensasi contohnya? Ayo, gunanya prasyarat itu paling enggak saudara sudah punya bekal loh ya. Apa, reaksi kondensasi itu biasanya reaksi yang membutuhkan H2O atau menghasilkan H2O? Nggak ada yang jawab. Saya panggil kalau gitu. Natasya, di kimia organik, pernah tahu nggak reaksi kondensasi? Yang baru nih adisi sebetulnya, yang kondensasi nggak baru. Kalau lupa saya ingatkan, pernah dengar reaksi esterifikasi? Pernah kan di kimia organik? Iya, apa itu reaksi esterifikasi? Open textbook boleh, coba yang lain. Apa itu reaksi esterifikasi? Pernah dengar kan? Asam organik tambah alkohol jadi ester, plus air. Apa, asam organik, misalnya asam karboksilat gitu ya? Ya boleh. Heeh, etilastat ketemu dengan Alkohol, alkohol.
basa organik. Kalian ingat, kalau inorganik itu basanya biasanya logam ditambah OH ya, seperti NaOH, KOH, toh, di sistem berkala kan logam tuh. Ya, alkali tanah itu logam toh, itu inorganik. Tapi kalau organik itu gugus alkil, R, ya, R. Jadi bisa metil, ROH-nya itu bisa CH3OH, metil alkohol, jadilah metanol, atau etil alkohol, jadilah etanol, ya. Ya, ingat? Ya, etanol itu kan sama dengan etil alkohol kan? Betul? Ya, etanol itu sama dengan etil alkohol. Nah, R-nya itu bisa diganti-ganti, bisa RCH3, bisa RC2H5, bisa C3H7, jadi bisa metanol, etanol, propanol kan gitu ya. Itu reaksi esterifikasi, ketemu dengan asam organik, misalnya karboksilat, CH3COOH, mau astat gitu bisa ya, diganti-ganti, karboksilatnya ya. Nah, itu prinsip kimia organiknya gitu, asam organik ketemu basa organik jadi esterifikasi plus air, ya. Jadi airnya keluar. Itu reaksi kondensasi. Jadi bukan ditambah H2O tapi H2O-nya keluar. Ini sangat terkenal ya reaksi-reaksi seperti ini ya. Kalian harus tahu ya, masuk reaksi esterifikasi, nggak tahu ya. Nah, apa bedanya dengan polimerisasi kondensasi? Kalau kalian ngomong asam organik tambah basa organik, astat tambah alkohol bisa jadi ester, itu hanya ester, bukan polyester, ya. Jadi berat molekulnya masih rendah kalau ester gitu yang kita pelajari di kimia organik itu bukan polimer, ya, ya kimia organik. Nah, untuk membuat jadi polyester itu nanti saudara belajar khusus di polimerisasi kondensasi, ya. Saya enggak terangkan di sini karena ini masih pendahuluan, ya. Kemudian polimerisasi adisi ini yang kalian belum pernah dapat. Nanti juga diajarkan karena prosesnya itu ada 3 tahap nanti ya. Tahap inisiasi, propagasi, terminasi gitu ya. Ini sekedar dikenalkan. Terus tanpa katalis dan dengan katalis kinetikanya juga beda. Nah ini, poliadisi itu ternyata tahapannya itu ada tahap inisiasi, ada tahap propagasi itu bertambah panjangnya dan tahap terminasi, pengakhiran ya. Inisiasi tambah panjang. Nah, memang kalau reaksinya macam-macam itu bisa kompleks, tapi nanti itu diberikan yang paling sederhana, paling enggak saudara tahu ya, reaksi polimerisasi dengan reaksi kimia biasa, ya. Oke ya, jadi kenapa saudara perlu belajar ini? Ya ini karena sudah jadi satu rangkaian. Nah, kemudian kalau saya tanya, tadi produk polimer kalau dikategorikan dalam aplikasi itu saudara tahu contohnya. Kalau ditanya apa sih contohnya yang termasuk produk polimer? Jawabannya apa? Jadi kalau saudara buat polimer, terus jadi produk polimer, bentuk produknya itu kategorinya tuh seperti apa? Gambarannya seperti apa? Produk polimer. Abdul Aziz, tahu? Erik? Mungkin plastik gitu, Bu. Nah, tadi kan sudah ada itu tadi, ya itu ada plastik, ada apa lagi? Tadi di atas? Ayo, tadi yang di bagian di atas tadi kan saya bilang, polimernya dikategorikan menjadi aplikasi ke arah plastik, terus yang lain bisa jawab, Benyamin? Kelas kecil ya, tapi jangan ngantuk kalau ikut kuliah sore-sore. Apa, supaya enggak ngantuk jawab. Ini ada yang masih nutup-nutup semua ini. Banyak yang nutup ini, di mana nih orangnya? Nina? Kita sudah zamannya enggak tertutup ya, harus terbuka ya, tapi untuk kebaikan ya, jadi bukan tertutup, maksudnya jangan nutup wajah mestinya ya. Ini kok banyak yang nutup wajah, ini kemana orangnya? Jangan-jangan enggak di tempat. Masa nggak tahu apa tadi selain plastik? Nggak tahu semua ini? Kevin?
Di mana orangnya ini Kevin? Nggak ada ini Kevin. Jangan-jangan ini nggak ada orangnya ya, tapi lengkap gitu kelihatan titip absen semua ini. Iya, saya panggil kok nggak jawab ini. Kevin, where are you? Kevin Chandra. Tadi pertanyaan saya tahu nggak? Saya menanyakan produk polimer itu kategorinya apa? Kalau itu sudah jadi produk polimer. Ini Devin ikut lagi nih, Devin. Lah ini Devin ikut kuliah ya, ngambil lebih ya? Kenapa, Kok Bu? dari tadi Udah jawabannya di sini dari plastik tadi, tok? Bu. Hah? Di sini dari tadi, Bu. Oh, oke. Enggak apa-apa toh, kok nggak muncul wajahnya mungkin ya? Ini saya cek ini. Ayo ini saya presentasi sambil jadi operator ini ya. Ini presensinya ini William Leo ini selalu nggak mau menampilkan wajah ini kenapa ini? Ini nggak boleh loh seperti ini foto apa ini? Hadir Bu, hadir. Ya hadir orangnya nggak ada gitu. Anggap nggak hadir. Kameranya nggak bisa nyala Bu. Saya di laptop ini. Oh, ya tolong diusahakan lah. Masuk kuliah resmi kok dari semester lalu seperti itu. Kalau semester lalu banyak yang memang apa ya belum siap, oke lah. Ini sudah semester jalan berikutnya kan. Apa? Coba. Tadi plastik, fiber, elastomer, ya. Ini perlu tahu kenapa? Nanti ada praktikum demonya akan sia-sia ini kalau dari awal kalian sudah enggak perhatian ya. Jadi polimer itu nanti kalau diaplikasikan jadi produk, produknya seperti apa? Nah, itu produk-produk plastik itu pasti bahannya polimer. Senyawa kimianya itu polimer. Nah, contohnya apa? Contohnya apa? Polimer itu ada polietilen, polipropilin, ya, seperti itu, polistiren. Polimer yang kalian tahu itu bentuknya selalu padat atau tidak? Polimernya. Tidak, Bu. Hmm? Ada yang cair, kalau tidak. Gimana? Kalau cair, contohnya cat, ya, larutan kental, emulsi itu cair, polimer cair. Kalau padat ya bisa jadi bentuk plastik, bisa jadi bentuk fiber, bisa jadi bentuk elastomer, ya. Nah, bedanya apa? Kalau plastik itu ditarik, nggak bisa panjang terlalu panjang, ya. Ada tapi sedikit. Kalau elastomer ditarik, bisa panjang berapa kali lipat dari kondisi awal, panjang mula-mula. Ya, jadi itu bedanya. Terus nanti fiber itu paling kaku ya. Jadi plastik itu di antara elastomer yang paling panjang dan fiber yang paling kaku. Plastik itu di antaranya. Nah, itu berhubungan dengan strukturnya ya. Nanti dipelajari ada hubungannya dengan strukturnya. Sekarang saya masih ingin menunjukkan ini ya, bahwa monomer itu pada umumnya cair dan gas, bagian besar cair. Padat ini jarang sekali. Biasanya kalau padat ini sudah jadi polimer, ya. Jadi yang dibahas itu nanti banyakan fase cair, ya. Di fase cair ini kita belajar bagaimana sistem polimerisasinya. Yang tadi sudah saya tunjukkan ada bentuk pakai emulsi, suspensi, dispersi, seperti itu. Nah, kemudian tadi di awal saya sudah tunjukkan waktu klasifikasi polimer itu ada bagian struktur yang teratur, rapat, ya. Ini disebut daerah kristal. Nah, yang kosong-kosong ini disebut daerah amorf, ya, acak, teratur, ya. Nah, ini nanti kalau jadi produk, kalau struktur bahan polimernya itu banyak kristalnya, produknya nanti akan tampil transparan atau buram. Jelas enggak pertanyaannya? Jadi kalau sekarang ingin membuat toples plastik,
dari plastik ya, bahan bakunya ya polimer, misalnya polietilen. Nah, kemudian dicek strukturnya bagaimana. Banyak kristalnya atau banyak amorfnya? Minyak kristalnya. Kalau itu bentuk toples yang transparan banyak apanya? Kristalnya. Betul enggak? Jadi misalnya sekarang buat toples dari polietilen. Toplesnya itu buram, enggak transparan. Itu berarti struktur banyak kristalnya atau banyak amorfnya? Amorfnya. Tadi ada yang banyak kristal, ada yang bilang banyak. Tadi saya dengarnya Ibu nanya yang transparan, makanya jawab kristal. Tuh, lah iya. Alasannya apa? Kalau misalnya penampilannya itu keruh, kok banyak kristalnya, alasannya apa? Atau saudara bayangkan lampu kristal itu? Atau gimana? Kalau keruh itu banyak amorfnya, soalnya kan nggak rapi dia tatanannya, jadinya Gitu. ada yang tertutup-tutup gitu lah. Kalau nggak rapi berarti malah apa? Malah warnanya keruh, Ya, warna produknya. Yang lain setuju gitu? Setuju. Nggak ada yang nggak setuju? Semua setuju ya? Jadi perhatikan ya jawabannya. Kalau tampilan toplesnya itu keruh, berarti polimer yang dipakai untuk membuat toples itu strukturnya banyak, jawabannya amorf. Iya, Bu. Jawabannya salah loh ya. Nilainya 0. Karena pilihannya cuma 2. Ya, pilihannya cuma 2, banyak amorf atau kristal. Jawaban yang benar banyak kristalnya. Loh, kok bisa? Dan kebalikannya nanti kalau misalnya toplesnya itu transparan, berarti banyak amorfnya. Kok bisa? Kenapa kok begitu? Ya, kalau struktur kristal itu rapet, ini malah nggak bisa ditembus cahaya. Nah, toples yang warnanya keruh itu malah yang bagus, cahaya nggak bisa masuk. Jadi jawabannya apa? Kalau toplesnya itu keruh, malah banyak kristalnya, bukan banyak amorfnya. Jadi jawabannya salah, betul nggak? Balik ya. Paham nggak ini? Paham, Bu. Jadi banyak kristalnya itu akan mengakibatkan rapet, nggak bisa ditembus cahaya. Nah itu nanti tampilannya keruh, burem, nggak transparan produknya. Saudara tahu kan ya, kalau beli toples seneng yang mana? Seneng yang keruh apa yang transparan? Pasti seneng yang transparan, ya. Penampilannya oke ya. Kalau transparan penampilannya oke, tapi coba kalian simpen terupuk berapa hari nanti melempem. Ya, kan gitu kan. Kalau saudara pakai yang terkedap lebih keruh, itu sudah melindungi kan dari cahaya gitu ya. Itu lebih tahan lama. Nah, itu dibentuk oleh polimer yang banyak kristalnya. Jadi jangan bayangkan lampu kristal, tadi saya kan udah bilang, kalau kalian bayangkan lampu kristal, kristal itu kan bagus, jernih, transparan gitu. Enggak gitu, ya. Ini lain, ya. Jelas enggak, ngerti enggak penjelasan saya? paham, Bu. Jangan bingung, ya. Tadi berarti semua salah ya, enggak ada satupun yang komplain tadi ya, dari jawabannya. Ya, hati-hati ya ini. Nah, ini masih sedikit introduction. Ada pertanyaan kah? Tadi sudah sampai ini, bentar. Ada materi lain. Lihat pendahuluan. Sambil saya pengenalan. Kok
Hilang anunya, sebentar, filenya hilang, pengenalan sudah. Ya, sekarang sebelum masuk ke mata kuliahnya, saya ingin beri waktu kalian ya mencari 10 jenis polimer ya. 10 jenis polimer yang biasa dipakai untuk produk membuat fiber atau elastomer. Ada sebagian, jadi dari 10 itu ada yang ini untuk bahan plastik, yang ini untuk fiber, ini untuk elastomer. Coba kalian cari dulu. Ya, saya break sebentar karena saya mau ambil materi kuliah rupanya masih ketinggalan di ini. Coba saya beri waktu paling enggak 10 menit ya. Saudara kumpulkan 10 polimer, nanti kita diskusi ya. Jangan sama ya, tiap orang bisa beda-beda. 10 polimer yang merupakan ini untuk plastik, ini untuk elastomer, ini untuk fiber ya. Nanti kita cocokkan. Kalau bisa kalian juga tahu itu termasuk termoplastik atau termosetting. Ya. Nah, itu hubungannya dengan bisa di-recycle atau tidak. Ya. Bentar. Semua siarnya masih ada ya ini ya. Nanti kita cocokkan ya. Nanti kita cocokkan hasil tugas tadi ya. Jadi kembali lagi, ini tadi contoh-contoh yang kalau saudara tadi cari ya, pasti ada yang namanya ini terkenal ya, polietilen. Ya. Pernah dengar polietilen? Pernah, Bu. Pernah ya. Rumus kimianya gimana buat polietilen? Ada yang tahu? Etilen bagaimana kalau etilen? Ayo, etilen. C2H4. C2H4 ya. Struktur kimia CH2 berikatan double dengan CH2, betul ya? CH2, CH2, itu sama dengan C2H4. Nah, kemudian kalau itu jadi polietilen, berarti monomer etilen itu dipolimerisasi ya. Jadi C2H4 itu bertambah panjang sebanyak N kali ya. Kalau tadinya itu masih mono itu artinya satu ya, molekul kecil, dipolimerisasi jadi poli. Poli itu artinya apa? Poli itu banyak ya, banyak ya. Jadi makin banyak rantainya, jadi polimer raksasa ya, molekul raksasa ya, molekul raksasa.
Sehingga rumus kimia dari polietilen itu sebetulnya ya C2H4 dalam kurung N kali. N kali itu bagian derajat polimerisasi atau pertambangan. Ya. Terus kalau polivinil klorida itu monomernya apa? Ayo gimana? CH2 ini sama gugus vinil CHCl. Ya. Jadi CH2 CH kalau etilen kan berikatan dengan 2 ya, HH. Ini H satunya Cl. Jadi namanya vinil klorida monomernya. Kalau dipolimerisasi jadi polivinil klorida. Etilen, fluoroetilen gimana rumus monomernya? Ada yang tahu? C dan C berikatan dengan F. Ya. Jadi C2F4 ya. C-nya berapa? CH2F4. Jadi berikatan rangkap terus berhubungan yang lainnya FF gitu ya. Di berapa tuh? CH2 F2. Nanti dicari. Ini tadi yang termasuk bagian dari tugas ya. Jadi ini hasil polimerisasinya kalau fluoroetilen jadi politetrafluoroetilen ya. Ini aplikasinya teflon ya. Fluoroetilen itu teflon. Kita banyak pakai panci teflon ya, anti lengket. Ya, semua tahu ya seperti apa. Terus polivinil klorida ini biasanya dipakai untuk pipa, paralon itu ya. Nah, seringkali paralon ini merek ya. Nama pipa PVC ya. Padahal tidak selalu merek paralon ya, mungkin merek yang lain. Seperti dulu yang pertama kali biasanya dipakai sebagai icon ya. Nah, tadi sumber dari polimer sudah diketahui di awal, ada yang alami, ada yang sintetik. Cara pembuatannya ada yang adisi, ada yang kondensasi. Reaksi termalnya seperti ini. Nah, ini berhubungan dengan perubahan bentuk. Ya. Jadi bukan perubahan fase. Titik leleh itu betul-betul meleleh ya dari padatan jadi lelehan. Kalau ini nggak sampai meleleh, tetap padat, cuman melunak bila kena panas. Ya. Nah biasanya kalau melunak itu kok nggak berubah bentuk ya, zaman sekarang kita banyak pemakaian aditif ya. Kalau dulu kita lupa masukkan menyimpan pulpen gitu ya misalnya ya di dalam mobil kan panas ya kalau di parkiran gitu ya. Pulpen itu bisa meletot ya, bukan meleleh, bentuknya bisa berubah. Itu dulu ya. Tapi sekarang sudah ditambahkan aditif yang bisa menaikkan titik transisi gelas. Ya, itu yang tadi bukan titik leleh tapi titik transisi gelas. Titik transisi gelas itu yang menentukan kalau suhu lingkungan di atas titik transisi gelas dia akan cenderung melunak. Itu tidak sampai meleleh. Nah, itu kalau dinaikkan titik transisi gelasnya sehingga suhu lingkungan di bawah titik transisi gelasnya itu tidak akan mempengaruhi perubahan bentuk. Ya. Kalau dekat dengan kondisi lingkungan itu biasanya polimernya menjadi tidak kaku, ya lebih fleksibel. Jenis-jenis polimer termoplastik itu biasanya bisa di-recycle. Ya. Jadi produknya kalau ada waste gitu dilelehkan lagi kemudian dibentuk lagi jadi bentuk produk polimer. Cuman memang kalau bahan recycle itu nggak bisa dipakai berulang-ulang terus ya, nanti turun pasti kualitasnya ya. Tapi secara prinsip bisa di-recycle. Sementara kalau thermosetting itu strukturnya sudah berubah. Karena apa? Karena polimernya itu sudah keras ya, sehingga nggak bisa dilelehkan lagi meskipun meleleh rusak strukturnya. Sehingga waktu dibentuk nggak bisa jadi produk yang sama. Biasanya direaksikan dengan bahan lain jadi produk dengan penggunaan yang berbeda. Ini modifikasi kimia pada polimer alam, ya. Misalnya selulosa, ya, bisa jadi seluloid atau rayon selofan seperti itu ya. Dengan penambahan bahan kimia, ini contoh-contoh aja. Rayon selofan, rayon astat, ya. Ini jenis-jenis fiber, ya, karena mengandung serat. Lewat spinneret, nah fiberin nanti jadi apa? Contoh produknya. Ada yang tahu? Kalau plastik semua tahu, botol plastik, termos plastik, apa plastik semua langsung tahu. Kalau jenis fiber jadi apa produknya? Hampir mirip dengan plastik. Misalnya apa?
Stephen Halim misalnya apa? Saya ini manggil orangnya di mana saya nggak tahu ya. Stephen Halim denger nggak? Jadi apa? Devina? No comment. Di chat Bu dijawab. Oh, di chat dijawabnya. Iya. Chatnya jawab apa ini? Ini kadang muncul, kadang enggak. Jadi repot saya ini, mesti nyari dulu chatnya mana ini. More ini ya, di more ini ya. Chat. Nah, chatnya ada 4 ini, apa ini? Stephen Halim jawab, plastik fiber mungkin Bu. Nilon Bu, William Leo. Ada yang Bu, kamera saya rusak. Nah, saya juga ya oke. Ini kok tampilannya jadi berubah lagi nih. Bentar, saya juga ngaco ini. Gimana? Fiber itu ada yang tahu apa seperti apa? Fiber itu jadi tekstil itu loh. Kain ya. Nah, tekstil kain atau yang lain yang mirip-mirip seperti plastik tadi saya bilang. Karung plastik. Karung plastik itu fiber, karung beras itu. Karung beras. Itu kalau orang bilang karung plastik ya, padahal itu sebetulnya masuk kategori fiber. Bahannya memang pakai bahan plastik, pakai polietilen, polipropilin gitu. Tapi yang pakai apa ya? Ini ya polietilen, polipropilin, tapi secara proses itu lewat spinneret ini ditarik. Jadi bisa panjang. Tapi bukan seperti elastomer ya, tetap kaku ya. Kalau elastomer itu kan ini cuma prinsipnya seperti benang ya, benang. Itu kan dianyam terus ya, dianyam. Kalau nanti ada kesempatan saya setelkan itu, saya dapat dari alumni yang punya pabrik karung plastik. Ya, ada videonya. Mudah-mudahan bisa di-setel Mas Ian ya. Nah, itu termasuk itu Van Hoven tuh. Nah, terus ini saya tutup dulu chat ini kadang-kadang mengeluarkannya tersembunyi. Nah, ini yang paling gampang ditunjukkan ya. Kondensasi juga tadi sudah contohnya esterifikasi, tapi mekanismenya nanti itu gini. Tadinya terbentuk dari monomer, mono 1 ya, jadi dimer 2. Itu kalau kondensasi, jadi trimer, jadi kuartermer, jadi pentamer gitu ya, sampai terus polimer gitu ya. Itu kalau kondensasi. Ada teorinya nanti sendiri ya. Nah, kalau mau yang agak cepat menunjukkan ya, paling gampang ini adisi, tapi mekanismenya juga tidak mudah karena ada 3 tahap tadi. Cuma menunjukkan reaksinya ini kan paling sederhana nih, etilen ya, karena cuma CH2, CH2, C2H4. Berat molekulnya berapa? CH2H4 berat molekulnya berapa? 24 tambah 4, 28 ya? 28. Betul enggak? Ya, berat molekulnya 28 kan? Nah, kalau jadi polimer yang tunggal ya, enggak dicampur monomer lain ya, cuma satu monomer ini. Itu bertambah panjang dengan struktur yang sama. Ya, jadi ini disebut homopolimer. Karena ya terus berulang CH2, 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 CH2 terus ya. Kalau ini dikasih kurung n kali gitu aja. Misalnya ini sama persis. Ya, ini dalam kurung n kali. Maksud mau ditulis panjangnya seberapa ya. Jadi hitung berat molekul polimer kalau sudah ada rumusnya ya sama 24 berat molekul monomer kali n kali. N kali itu pertambahan panjangnya, yaitu mau berapa, mau 10⁻3, 10⁻4, atau enggak bulat juga enggak apa-apa. Pokoknya sudah di atas 10⁻3 ke atas. Itu namanya polimer. Ini contohnya yang paling sederhana polietilen. Nah, kemudian polimer-polimer lain itu sebetulnya ganti salah satu ini. Ini bisa diganti CH3. Kalau saya ganti CH3 jadi apa? William? Ada enggak orangnya William? Kalau salah satu saya ganti CH3. Jadi apa William? Ini enggak punya foto sendiri, ta? Kamu tuh kok selalu tampilannya serem.
Apa ini? Kalau ini saya ganti CH3, apa? Jadi apa? Monomernya apa? T. Alexander? Kurang tahu, Bu. Jangan lama-lama jawabnya, ini kimia organik loh. Rumus ini monomer ya. Kalau saya hanya saya ganti CH3 jadi apa? Monomernya. Propilen. Apa? Propilen. Nah, gitu dong. Ini kan C-nya 3 ya, propilen ya. Tetap ada ikatan tangkapan ya. Terus kalau itu dibuat polimernya dengan cara polimerisasi, bedanya apa di sini? Bedanya di sini CH3 gitu kan? Ya. CH3, CH3, CH3 semua gitu kan? Ya. Jadi satu berikatan dengan H, satunya berikatan dengan CH3. Jadi ini loh, ya. Ini ganti CH3. Terus ini sama berulang, ini diganti CH3. Terus gitu. Ya. Jadi polipropilen. Itu paling banyak dipakai polietilen dan polipropilen. Nah, tadi struktur yang namanya konformasi itu nanti diajarkan ya. Itu selang-seling. Jadi kalau misalnya CH3-nya tadi di sini, nanti berikutnya di atas juga bisa. Atau sejajar, ya. Ada yang random, enggak teratur, kadang sejajar, kadang selang-seling, ya. Itu struktur yang berhubungan dengan posisi, ya, posisi ikatannya. Jadi struktur itu ada dua, ada yang berhubungan dengan kristal amor, ada yang berhubungan dengan posisi, ya. Nah, itu disebut struktur primer, struktur sekunder. Nah, itu untuk apa? Itu mempengaruhi sifat akhirnya nanti ya. Ya kaku atau tidak gitu ya, atau transparan atau tidak, itu dipengaruhi struktur. Makanya mau enggak mau kalian nanti juga ada bab khusus tentang struktur. Udah ya. Lanjut. Ini masih contoh-contoh aja ya. Ini contoh yang kondensasi. Oh ya, contoh yang adisi tadi itu apa? Ikatan rangkap pecah jadi ikatan tunggal. Itu ciri dari adisi. Ya. Jadi pada saat jadi polimer itu bedanya apa? Loh, ini tetap rumusnya sama. Ya. C24, C24 sama, tapi ini ikatannya pecah, ya, tunggal jadi rangkap. Terus itu bertambah panjang di ikatan yang putus. Nah, kalau CH polipropilen itu kan ikatannya di sini, jadi enggak pengaruh ya, tetap ikatan yang putus yang di tengah ini yang bertambah panjang. Jadi kalau polipropilen tadi ya tetap aja, enggak bertambah panjang di sini ya. Nah, ini contoh yang kondensasi. Kalau kondensasi itu yang bereaksi atau yang berikatan itu gugus-gugus ya itu yang disebut dengan gugus fungsional ya. Jadi misalnya OH ketemu H ini jadilah H2O itu pada proses esterifikasi tadi ya. Polimerisasi kondensasi contohnya yang esterifikasi. Tapi ini gugusnya apa? Karboksil dengan amina ya. Ya. Ini esterifikasi ini. Tapi ini untuk membuat sejenis fiber ya. Nilon ini kan juga untuk kain ya. Jadi ada nilon, ada ester ya, itu. Tapi ini lain reaksinya antara karboksil dan NH2 ya. Nah, ini ada ini dan ini ya. Sehingga membentuk ikatan amida. Ada NH2 kemudian ada karboksil. Jadi macam-macam. Ini bisa ketemu dengan amina ya. Kalau yang tadi esterifikasi itu bertemu dengan OH ya. Ini bertemu dengan amina. Sehingga bentuk ikatan amida terus terbentuk nilon ya. Ini contoh yang tadi saya tanyakan tadi. Nah, ini ya. Ini contoh yang salah ya. Jadi kalau propilen itu enggak boleh seperti ini salah. Ya ini katanya memang CH2 tapi ada Cl-nya ya. Ada CH3-nya. Ya, kalau polivinyl klorida dengan Cl. Ya. Ini contoh-contoh botol plastik yang pakai PVC. Nah, ini rumus yang benar. Nah, ini.
Jadi CH3-nya ini kalau mau tahu bedanya itu bisa ditaruh di bawah-bawah semua gini ya, ikatannya, atau selang-seling ya. Itu tadi yang berhubungan dengan struktur. Polistiren itu sebetulnya ada gugus vinilnya juga ya, ini CH2CH2. Nah, ini tadi kan H1-nya dengan H1-nya dengan C6H5 ya. Jadi ada apa ring gini ya, O-ring ini ya, seperti bensen. Ini C6H5. Nah, kalau seperti ini jadi polistiren. Nah, ini karena unit berulangnya sama, rumusnya, formulanya ditulis 1 terus N kali ya, N kalinya. Jadi kalau ngitung berat molekul kalian harus tahu kalau sudah dikasih rumus kimia ya. Jadi seringkali di ujian tuh keluar cuma ngitung berat molekul yang sudah ada formulanya. Jadi teliti ngitung kalkulatornya saja ya. C itu ada berapa di sini? Oh, CH2. Oh, di sini CH terus ketemu C6H5 ya dijumlah semua kalikan N-nya. Ya itu rumus berat molekul kalau sudah diketahui formulanya. Kalau ada tidak jelas bisa ditanyakan. Ini sudah. Nah, ini polivinil klorida. Tadi saya bilang dasarnya paling itu gugus vinil ya. Tinggal salah satu dari ikatan yang H2 itu satu A, H, satunya bisa digonta-ganti ya. Batu Cl apa X gitu ya, X-nya bisa digonta-ganti bisa CH3, bisa Cl, bisa C6H5 atau yang lain ya. Nanti itu yang termasuk 10 tugas itu cari aja. Mungkin sebagian besar polimer vinil ya. Terus ini tadi yang teflon C2F4 ya. Nah, ini teflon. Karbon tetra fluorida ya. Monomernya itu. Nah, ini akrilonitril. Ini ya cuman diganti CN ya, ini gugus vinil kan. Ini ganti CN tuh anu apa? Akrilonitril ya. Akrilonitril kalau dipolimerisasi jadi poliakrilonitril. Nah, simbol di polimer itu seringkali bentuknya kayak gini molekul itu. Nah, ini kan gugus vinil, ya. Nah, bentuknya sebetulnya kalau bertambah panjang lurus gitu seperti CH2, CH2, CH2 itu ya lurus ya. Tapi kalau sudah mulai cabang-cabang gini masuk bercabang. Tapi kalau cabangnya terus saling berikatan ya jadi cross link. Nah, polietilen itu ternyata ada yang termasuk densitasnya rendah, ada yang masuk densitasnya tinggi. Jadi ada istilah low density polyethylene, ada yang high density polyethylene. Itu tergantung kerapatannya juga ya. Nah, kekuatannya nanti juga dipengaruhi oleh densitas yang kuat atau yang rendah, yang tinggi atau yang rendah ya. Jadi kalau kaku ya biasanya untuk aplikasi ini ya lebih kuat. Nah, ini tadi saya sudah tunjukkan struktur itu bisa ke arah linier, bercabang, crosslink, bisa ke arah kristal amorf ya. Itu hubungannya dengan sifat fisis ya, hubungan sifat fisis dengan struktur. Kalau rapatan rendah itu setengah kaku ya kaku, padatan semua enggak ada. Tapi kalau ini misalnya kantong plastik ini biasanya pakai, LDPE gitu ya, tapi ada juga yang pakai HDPE ya. Kadang-kadang perlu ditambahkan aditif ya. Jadi sebetulnya aslinya tidak transparan karena strukturnya tadi, banyak amorfnya. Tapi supaya lebih bisa ditambahkan aditif dan sebaliknya, tadinya keruh tapi supaya lebih terang, lebih bright, tambahkan brightness. Itu permainan pakai aditif, karena aditif itu fungsinya seperti katalis, ditambahkan sedikit tapi bisa memperbaiki penampilan. Kalau katalis kan memperbaiki kecepatan reaksi ya, ini memperbaiki sifat mekanik, sifat fisik, seperti itu.
hubungan sifat fisik dengan struktur selain tadi dihubungkan dengan, apa, lantai lurus bercabang crosslink ini tadi yang kristalin menurunkan dispersi dan melemahkan tarik-menarik kalau ada rantai cabang, ya. Nah, ini bisa jelas ya, kalau kita ingin buat produk yang tahan panas ya, tahan panas, ini mesti pakai thermosetting. Contohnya yang lain apa? Pegangan setrika, ya. Pegangan setrika itu kan biasanya dari plastik yang keras, itu thermosetting. Sehingga kalau panasnya itu supaya bisa, ditransfer memang bahannya mesti dari logam. Logam kan penghantar panas ya, konduktivitas panasnya tinggi. Tapi pegangan tangan, nah itu mesti diamankan pakai bahan plastik yang thermosetting, bahkan tidak mudah terbakar, ya. Nah, kenapa demikian? Karena kalau thermosetting itu titik lelehnya juga cenderung tinggi. Sehingga pada suhu tertentu ya, 100 sampai 200 kadang ya, itu tidak terbakar ya, paling-paling berubah bentuk gitu ya, nggak sampai meleleh. Pegangan panci misalnya seperti itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Nah, kalian perlu mengenali ini di awal supaya terbiasa dengan produk-produk yang disebut polimer. Nah, kalau diterangkan secara teori biasanya masih belum punya gambaran, apa sih bedanya kalau kalian belajar kimia analit ya, itu biasanya mengamati A plus B bereaksi, oh terbentuk endapan gitu kan ya, warnanya berubah, tapi tetap larutannya kan tetap encer, nggak tambah kental. Paling-paling ya itu terbentuk endapan, larut, seperti itu ya sifat-sifat fisiknya ya, berubah warna. Nah, ciri-ciri khusus kalau terbentuk polimer itu apa? Tadi kan berat molekulnya tinggi karakteristiknya, berarti ditandai dengan apa? Kalau belum padat itu masih cairan, mula-mula monomernya cair gitu ya. Terus menuju ke padat itu melalui perubahan apa kira-kira? Devin tahu? Kalau kita mereaksikan monomer, misalnya fenol dan formaldehid, ya, nanti produknya jadi seperti apa? Ini belum praktikum, tapi nanti di videonya ada, membuat fenol dan formaldehid. Fenol itu bentuk awalnya padatan kristal, tapi dia mudah mencair, ya. Mungkin ada yang pernah tahu waktu di praktikum KF, pernah pakai bahan fenol? Ini sempat praktikum enggak ya? Atau sudah kena PSBB masa pandemi? Sempat, Bu. Sempat ya? Iya. Sempat ya? Pakai fenol sempat enggak? Saya dulu yang Sempat. sempet Sempat. toh? Iya. Ayo fenol gimana? Ini bisa jadi monomer, ketemu formaldehid itu juga jadi monomer. Ya jadi kuliah dulu ya, kalian supaya bisa ngikuti juga. Saya juga pengen tanya, kebayang enggak sih fenol itu seperti apa? Kalau sekarang saya bilang fenol bisa jadi monomer, kenapa? Apa semua bahan kimia bisa jadi monomer? Kenapa fenol bisa dipakai sebagai monomer? Jawabannya apa? Tadi kalau buat polimer itu dari monomer gitu ya. Kalau adisi, satu jenis monomer bisa jadi polimer ya, contohnya etilen jadi polietilen, propilen jadi polipropilen, vinylklorida jadi polivinylklorida, stiren jadi polistiren. Itu jenis monomer sudah bisa jadi polimer. Cuma nanti bagaimana membuatnya itu nanti ada mekanismenya ya. Misalnya dinaikkan suhunya, diberi katalis ya, pakai pelarut atau tidak, nah itu ada tekniknya ya. Tapi secara persamaan reaksi, satu jenis monomer sudah bisa jadi polimer. Nah, nanti kalau digabung dua jenis monomer, ya bisa namanya kopolimerisasi. Nanti ada babnya sendiri. Itu lebih dari dua juga ada, ya. Nggak harus dua, ya.
Padahal kalau kalian belajar reaksi kebanyakan A plus B, ya kan? Kebanyakan A plus B. Produknya yang ada produk samping, kan gitu ya. Produk-produk selain polimer itu biasanya A plus B. Ada yang A plus B plus C? Nggak ada ya, kebanyakan A plus B ya. Produknya ada produk utama, ada produk sisi samping, terus kemudian ada reaksi paralel, ada reaksi seri. Nah, itu mungkin. Nah, ini bedanya apa? Disebut monomer kalau memenuhi cara 2 kategori tadi. Jadi kalau memenuhi yang ikatannya bisa pecah meskipun tunggal monomernya, bisa jadi polimer, lah itu bahan kimianya disebut monomer. Contohnya etilen. Etilen tadi kan bisa pecah ikatan rangkapnya jadi ikatan tunggal jadi polietilen. Jadi etilen disebut monomer. Lah fenol juga gitu. Fenol ini kalau ketemu formaldehid bisa jadi fenol formaldehid dengan ketemu gugus fungsinya ini. OH ya bereaksi dengan di mana? Di sini dengan gugus H ya. Sehingga nanti ketemu jadi bentuk macam-macam bisa orto, bisa para ya. Nah, ini bertambah panjang terus keluar H2O. Ini kondensasi ya, polimerisasi kondensasi. Ini ketemu OH dan H di sini. Jadi ini akhirnya jadi monomer karena ketemunya 2 gugus fungsi sehingga menghasilkan polimer kondensasi. Ya. Jadi kalau kalian lihat di sini mana yang berikatan dari mekanisme reaksi ini sampai terbentuk fenol formaldehid. Jadi kenapa disebut monomer ya karena memungkinkan 2 gugus fungsi secara kondensasi membentuk polimer. Ya. Nah, ini ikatan yang sudah cross-link. Tadi kan saya bilang strukturnya ada yang linear, ada yang bercabang dan cross-link. Kalau sudah cross-link ini kayak bentuk jaringan networking, ya. Ketemu mana yang berikatan, ketemu gugus fungsinya bereaksi lagi ya. Kaku, struktur bakelit ya, kaku ini. Nah, ini struktur yang kaku. Nanti kalian akan didemokan ya, enggak praktikum ya, didemokan ini ya, yang mendemokan siapa? Laboran saya saya yang bagian menjelaskan ya. Saya sampai syuting ya. Jadi nanti kelihatan, oh kalau sudah jadi meskipun kuantitasnya kecil-kecil ya, cuma berapa mili, kalau sudah jadi polimer langsung ngeras ya. Bahkan kalau dijatuhkan itu sampai bunyi ya, seperti benda yang keras sekali ya. Bunyi enggak pecah ya, tidak mudah pecah. Itu sudah sampai crosslink ya. Terus polimer nih uniknya juga begini, dari bahan yang sama ya, bahan baku yang sama itu misalnya tadi sama-sama dari fenol dan formaldehid. Loh, mana tadi ya? Udah sampai ke sini. Itu produknya bisa macam-macam, tergantung katalis yang digunakan dan tergantung mana reaktan yang berlebih. Kalau misalnya reaktan yang berlebih itu fenol dan katalisnya asam, itu produknya sendiri. Fenol dengan katalis basa produknya sendiri. Kalau yang berlebih formalin dengan katalis asam satu produk sendiri. Gitu ya. Jadi ada 4 macam produk yang karakteristiknya berbeda. Ya. Jadi itu keunikannya polimer. Kalau orang nggak ngerti itu pusing. Aduh, ini mau buat yang produk A kok jadi produk B ya. Itu saya pernah ngalami di penelitian, tapi kebetulan saya punya mahasiswa tuh orangnya rajin, kreatif dan ingin tahu gitu ya. Jadi waktu saya kasih judul buat yang A, karena belum tahu banyak ya, masih trial pertama, keluarnya B. Pusing dia, "Loh kok enggak jadi A ya, mau bikin A jadinya B," misalnya gitu ya. Tapi rajin cari informasi terus apa penyebabnya. Oh ternyata stoikiometri reaksinya mana yang berlebih itu belum pas ya. Itu sampai konsultasi dengan profesor dari India misalnya gitu ya. Sekarang alumni itu di Amerika ya, jadi researcher di bidang polimer juga. Doktor, sudah doktor ya, saya sudah kalah itu ya. Nah, tapi dengan adanya begitu, itu menantang saya untuk mengeluarkan judul yang beda-beda itu, ya. Jadi tadinya produknya A, padahal bahannya sama, berikutnya produk yang B. Nah, itu, ya. Belum lagi kalau namanya sama, tapi
teknik polimerisasinya beda, bentuk akhirnya juga bisa beda-beda, ya. Itu yang menantang dari polimer. Jadi nanti kalau produk yang berasal dari fenol formaldehid, ya diatur mana yang berlebih dan katalisnya mau pakai yang apa. Kalau fungsi perekat itu juga ada, bentuknya ya seperti perekat. Ya, kalau tadi kan termosetting ya, kaku gitu bentuknya ya. Nah, fungsi yang perekat ada fenol formaldehid ini untuk perekat kayu, ya. Misalnya gitu, ada yang namanya Novolac, ada yang namanya Resolsinol gitu ya misalnya, seperti itu. Itu yang termasuk termoplastik, termosetting gitu ya. Dan kategorinya bisa ke arah plastik, bisa ke arah larutan kental, kalau perekat kan larutan kental. Nah, sekarang kalau yang modelnya seperti karet gitu ya, karet ini jangan dibayangkan cuma karet gelang ya. Karet yang dimaksud di sini nih strukturnya tuh seperti karet ya, bisa memanjang. Tapi aplikasinya bukan karet-karet gelang itu saja ya, kendaraan bermotor, stirin, butadiene, rubber. Nah, rubber kan juga karet ya. Itu pemakaiannya luas sekali. Bahkan dulu asal mulanya dari karet alam ya, dari pohon karet ya, getah ini ya. Ini bisa dipakai tapi ya kurang bagus ya, karena alam itu biasanya terbatas sifat-sifat mekaniknya ya. Sehingga perlu di-crosslink, supaya lebih keras ya, ini. Jadi sengaja ditambahkan belerang, ini juga ada demonya nanti di praktikum. Bikin karet, sifat seperti karet. Jadi bisa ditarik gitu, tapi sayang, saya kalau buat yang semuanya ya, asli gitu ya, ini effort-nya lumayan gitu ya, karena dalam masa pandemi ada keterbatasan sehingga ada yang tidak semuanya full video, di mana foto itu pernah dilakukan oleh angkatan-angkatan di atas kalian, ya. Jadi waktu praktikum biasanya mereka surprise, "Ini nanti mau jadi apa?" Gitu ya, produknya ya. Kelihatan gitu, dari awal tuh masih cair, makin lama makin kental, berubah warna, terus mengeras ya. Nah, kerasnya itu nanti bisa seperti perekat, bisa seperti plastik, bisa seperti elastomer, bisa seperti fiber. Nah, itu yang nanti diamati waktu praktikum ya. Nah, ini teorinya diberikan dulu, nanti diperdalam. Waktu praktikum secara mengamati proses dan produknya. Nah, ini kan masih belum ter-crosslink ya. Nah, ini di-crosslink dengan sulfur ya. Ini masih bercabang ya. Ada pertanyaan kah? Jelas? Tadi contohnya ada polimerisasi kondensasi, ada polimerisasi adisi. Adisi tadi ciri khasnya adalah berikatan rangkap tunggal. Ini ya, kalau banyak yang nutup gini nanti akhirnya semua nutup ya. Jadi tolong yang diinisiasi yang mau videonya on itu bisa diikuti ya, jangan malah ngikuti yang off ya. Eee, kalau tadi contohnya, adisi itu diwakili ada ikatan rangkap yang pecah jadi ikatan tunggal. Dan kebetulan contohnya satu macam ikatan rangkapnya, seperti etilen tadi. Nah, kalau ini 2 ikatan rangkap. Nah, kalau 2 ikatan rangkap ini apakah 2 pecah semua jadi tunggal ya? Enggak, satu aja yang pecah. Di tempat yang pecah itu yang bertambah panjang, ya. Terus nanti apa tuh namanya kalau di kimia organik itu mekanismenya ya? Ya, seperti ini misalnya ya. Jadi kalau ini pecah, ya, tapi ini kan berpindah ke sini sehingga ini tetap sama. Ini kan C-nya berikatan dengan Cl, ya, dan berikatan dengan C, dan berikatan dengan C. Jadi sudah habis, ada H di sini. Tapi C di sini, ini ada 2 ikatan ke sini dan sini sehingga masih ada sisa H2. Ya, cara bacanya kan gitu. C di sini juga ada ikatan di sini dan di sini sehingga di sini masih ada H2. Terus C di sini sudah ada 3 ikatan, 1, 2, 3. Di sini hanya H, ya. Jadi tidak ada perubahan sebetulnya di sini, rumus sama persis ya. Cuma ini resonansi ya kalau nggak salah namanya ya. Berubah ke sini kan ikatannya. Perhatikan. Ini kan CH2, ini juga CH2, ini Cl, ini CH, CH2, ini CH, CH2. Masih tetap sama. Cuma ini berubah
posisi ikatannya. Nah, ini biasanya dimiliki oleh isopren, kloropren, butadiene gitu ya. Dia punya 2 ikatan rangkap, ya. Nah, tadi mungkin waktunya terbatas, waktu saya minta kalian coba cari, 10 macam polimer, itu biasanya saya buat tugas PR ya, waktunya 1 minggu, menulis ya, lengkap. Nah, ini nanti juga gitu, kalian lengkapi, tadi mungkin masih searching singkat ya, kalian cari, nanti di-email-kan ya, tugasnya di-email-kan, cari ini kalau 10 sekarang sudah berkurang ya, sudah ada contoh-contoh ini. Jadi, eee, sebaiknya di luar ini 10-nya, ya. Jadi ini yang sudah ada atau ngambilnya jangan 10-10 itu dari sini semua, tadi kan sudah saya beri contoh ya. Jadi gugus vinilnya boleh ngambil 2 lah, jadi kalian cari yang lain, gitu ya. Cari yang lain sekalian melihat ini struktur kimianya bagaimana, formula kimianya bagaimana, seperti itu. Terus fungsinya ke arah mana aplikasinya, ya. Kalau ini biasanya ke arah fiber, karet, ya, elastomer, ya. Terus ada istilah kopolimerisasi ini jenis karet yang lain, ya. Jadi tadi saya sudah bilang, kopolimerisasi ini ada gabungan 2 macam monomer dipolimerisasikan secara adisi ya, sehingga fungsinya di sini terkenal sebagai rubber ya, stiren, butadiene, rubber. Nggak ada yang lain, nggak ada stiren, butadiene, plastik atau yang lain nggak ada ya. Itu sudah paten. Dulu saya juga pernah bimbing TA-nya mahasiswa bikin SBR ya. Jadi pengalaman saya di zaman dulu dengan segala keterbatasan informasi, kalian sudah enak ya sekarang ada internet ya. Dulu kan nggak ada. Itu mahasiswa mau cari hal-hal yang baru. Jadi bukan hal-hal yang mudah ya, tapi hal yang baru itu menantang dan ya berusaha ya. Yang nggak ada contohnya pun mau ya, berusaha ya. Itu generasi penuh juang ya, generasi perjuangan. Nah, di mata kuliah teknologi polimer yang lalu, bahkan ada orang tua mahasiswa ya, yang sudah bertahun-tahun kerja di bidang perkaretan rubber, tapi sudah pensiun ya, itu mau sharing ya, kuliah tamu, membagikan di kelas teknologi polimer ya, sampai bawa ban kendaraan ya, ini dibawa ke kelas ya. Jadi men-sharing-kan, ya ilmunya, pengalamannya juga ya, bukan cuma cerita pengalaman, tapi ilmunya Kak, tentang rubber ya, apa yang dipelajari di rubber, tuh. Nah, rumus butadiene itu C4 H berapa kalau dihitung dari sini? Ini. C4 H6. Ya, kalau dihitung dari sini ini kan sudah berikatan dengan yang stiren, ya. C4 H6. Betul ya? Stiren yang tadi itu CH2 kemudian satunya berikatan dengan C6H5. Ya. Butadiene ini punya 2 ikatan rangkap. Jadi setelah berikatan dengan stiren, dia jadi begini strukturnya ya, ada 2 macam monomer. Kalau sudah dalam polimer disebut sigmer, ya, bagian. Jadi kalau belum terpolimerisasi itu masih monomer, tapi kalau sudah dalam unit berulang, ya, itu bagian dari polimer kan disebut sigmer. Bedanya di ikatan rangkapnya kan sudah bergeser, ya. Kalau polybutadiene sendiri bisa nggak jadi ban kendaraan? Punya fungsi yang lain, ya. Polistiren punya fungsi yang lain. Tapi begitu gabung, beda lagi fungsinya, ya. Nah itu. Di sini lebih tahan oksidasi, abrasi dibandingkan karet alam, tapi sifat mekanis kurang memuaskan, ya. Semua itu pasti ada lebih kurangnya, ya. Kalau polyisopren itu karet alam, ya. Nah ini contoh yang polimer adisi ya. Untuk tekstil tadi bisa juga dari poliakrilonitril ya. Poliakrilonitril ini dari gugus vinil, yang lain berikatan dengan CN. Ya. Jadi
akrilonitril jadi poliakrilonitril. Terus ini ada istilah dakron. Dakron pernah dengar? Dakron Pernah di mana? bantal biasanya. Nah, kalau ada yang tidur nggak pakai butuh bantal, ya saya rasa semua butuh bantal ya. Untuk menahan kepala ini kadang-kadang kita nggak enak ya kalau nggak pakai bantal ya. Meskipun saya nggak selalu ini ya, itu dakron itu biasanya di bantal ya. Nah, itu perkembangan bed ya, kasur, ini apa, itu banyak menggunakan seperti foam, dakron atau apa ya, memory foam gitu ya, yang sekarang itu kan gitu. Itu banyak pengembangan polimer di situ ya, foam-foam itu ya, mau diatur dengan densitas berapa ya. Kalau densitasnya tinggi ya makin buat orang tua enak, keras ya, buat anak muda kan seneng yang fleksibel, sehingga nanti foam-nya itu densitas yang bisa lebih rendah. Nah, bahayanya apa? Tekstil itu mudah terbakar ya, sehingga perlu ditambahkan, fire retardant ya, jadi apa, penghambat terhadap api ya, tahan api ya, itu perlu diperhatikan. Jadi bahan-bahan untuk buat produk polimer memang dari bahan baku polimer, kan gitu ya. Jadi kayak polietilen, polipropilen, poliakrilonitril, ya macam-macam tadi, tapi tidak mungkin bahan dasar aja nggak mungkin, ya. Itu kalau skala lab. Jadi kalau saya di lab itu ya sudah bahan dasar karena cari yang kecil-kecil itu belinya susah ya kalau kecil-kecil. Tapi kalau produksi itu mesti banyak aditifnya ya, termasuk, untuk tahan api tadi karena mudah terbakar. Oh iya, kadang-kadang kalau kalian tanya sama orang yang nggak ngerti tentang kimia, ditanya, "Produk plastik itu mudah terbakar nggak?" Nah, terus ngelihatnya gini, bahan polimernya tuh titik lelehnya tinggi loh. Titik lelehnya kan tinggi-tinggi. Ada yang sampai 180, 200 lebih ada. Berarti nggak mudah terbakar karena lihat titik lelehnya. Itu salah loh ya. Bukan berdasarkan titik lelehnya, tapi berdasarkan apa? Melihat mudah terbakarnya. Kenapa kok bahan polimer itu mudah terbakar? Ada yang tahu? Adalbertus? Apa? Kenapa kok mudah terbakar? Suara saya masih jelas kah? Ini ada dubbing. Kalau saya tanya, bukan saya ya pingin supaya aktif gitu ya, kenapa mudah terbakar? Devina, aktifkah? Kalau kalian nggak mau ada PR, apalagi ini mau libur ya, nanti tugasnya lebih baik diselesaikan di sini, ya. Ini kan kuliah sampai 6:30, ya. Masih ada waktu kalian saya beri kebebasan untuk nanti kita diskusi lagi, ya. Tapi ini saya selesaikan ya. Kenapa mudah terbakar? Produk polimer yang berasal dari monomer, yang organik, itu sifatnya mudah terbakar. Kenapa? Hanya mau diputus, Bu. Karena sifat bentuknya, Bu. Karena sifat dari Monomernya yang apa? sudah terbakar. Iya, apa? Monomer yang mudah terbakar cirinya apa? Mudah bereaksi dengan oksigen mungkin, Bu. Ya, itu ciri dari apa? Dari senyawa apa? Karbon, hidrokarbon ya, CH. Dan itu termasuk turunan petrokimia kan? Ya. Jadi kalau saudara sudah pernah ngambil PIK dari minyak bumi ya, perengkahan minyak bumi, itu prosesnya bisa dapat monomer-monomer seperti bukan monomer, ya bahan kimia senyawa organik seperti etane, propane, butane ya. Terus dari situ bisa diproses secara kimia, bukan polimerisasi jadi etilen ya. Jadi dari perengkahan minyak bumi itu etan jadi etilen,
terus dipolimerisasi jadi polietilen. Nah, bahan-bahan itu memang mudah terbakar dari petrokimia, bahan bakar, ya. Propan, propilen jadi polipropilen, ya. Jadi hati-hati dari sifat dasar hidrokarbon, bahan-bahan organik itu mudah terbakar semua. Ya, jadi bukan dilihat dari titik lelenya tinggi berarti nggak mudah terbakar, seperti itu. Ya. Sebetulnya kalau nanti diganti biopolimer lebih tidak mudah terbakar, tapi nanti biasanya ada penurunan kekuatan mekaniknya. Nah, terus ini aditif ya. Tadi saya katakan kalau ingin membuat suatu produk polimer tidak mungkin hanya dari bahan baku monomer saja. Pasti ada aditif yang ini plastis ini menurunkan titik transisi gelas. Jadi supaya polimernya nggak terlalu kaku, lebih fleksibel. Jadi kantong plastik yang fleksibel yang nggak kaku itu biasanya diberi plasticizer ya, pemlastis. Jenis pemlastis itu ada 2, banyak ya, bukan 2. Di sini contohnya 2. Misalnya dibutil ftalat, ada dimetoksil ftalat ya. Kalau yang aman itu biasanya gliserol ya, itu sebagai plasticizer. Sorbitol, gliserol, glikol ya, itu fungsinya plasticizer. Nah, kebanyakan yang tadi diceritakan tuh masih polimer sintetik ya. Nah, sekarang kan perkembangannya kita harus perhatikan kalau sudah tidak dipakai supaya tidak mengganggu lingkungan. Kenapa kok mengganggu lingkungan? Karena kita biasanya kalau ingin memusnahkan itu paling gampang kan dibakar. Ya toh? Kertas kadang dibakar ya. Sudah nanti berubah jadi uap atau gas. Padahal nanti pencemaran udara ya. Kalau misalnya ini bahan-bahan monomernya itu klorin gitu ya, polivinil klorida, dia beracun, ya, beracun kalau sudah jenuh di udara ya. Nah, belum lagi kalau itu dibuang kemana? Kalau itu dibawa ke perairan, berat molekulnya sangat tinggi itu tidak mudah terurai, ya, tidak bisa dimakan oleh mikroba, sehingga bisa tertimbun sampai ratusan juta tahun ya. Bahkan di Samudra Pasifik itu dengarnya ada pulau plastik ya, yang besarnya 2 kali atau 3 kali kota Surabaya, katanya begitu, pernah dengar ya, CSS ya. Jadi ini memang supaya bisa lebih mudah terurai, sekarang kan mulai banyak dikembangkan, apa namanya, tas kresek yang biodegradable. Ya, ditambahi pati, patinya macam-macam, ada dari pati singkong, itu dari macam-macam patinya ya. Di penelitian itu kita pakai pati singkong juga bisa ya. Terus divariasi jenis patinya. Nah, penyebab polimer terdegradasi ya secara alami ya, itu biasanya kena cahaya ya. Jadi kalau kita punya timbon untuk cuci-cuci baju, itu perhatikan. Meskipun nggak dipakai kalau kena matahari terus ya, kena cahaya, dia lama-lama pudar warnanya, terus jadi seperti keripik. Ya, getas. Ya, getas tuh bisa diputus dengan mudah, dipatahkan dengan mudah. Ya. Jadi kayak kriuk gitu ya, kayak kerupuk gitu ya, kriuk gitu ya. Itu sudah rusak strukturnya. Ya. Jadi banyak putus. Ikatan tanaman itu putus ya, sehingga berat molekulnya turun. Terjadi juga hidrolisis. Hidrolisis itu biasanya oleh bahan kimia ya, terhidrolisa dia berat molekulnya jadi lebih rendah ya. Bakteri, jamur juga bisa, reaksi enzimatis juga bisa, degradasi mekanik ini ya kita tahu pasti ada kalau ada goncangan, tekanan-tekanan ya. Bahan plastik kan juga kekuatannya terbatas, beda dengan logam ya. Kelebihannya ringan ya, jadi kan banyak orang menggantikan wadah kalau itu di pengemasan pangan dengan bahan plastik. Kemudian polimer-polimer yang alam, ini ada yang namanya BSA nih, bovine serum albumin ya. Itu sejenis protein ya, kolagen, gelatin, ini bahan-bahan pangan semua sejenis protein ya. Nanti kalian bisa lihat lagi banyak sekali. Nah, dalam aplikasi biodegradable polimer ini juga luas ya di ilmu kedokteran, obat-obatan, farmasi ya. Benang bedah, organ buatan ya.
kapsul-kapsulnya itu biasanya pakai bahan polimer ya, yang sifatnya mudah terurai ya. Nah ini, banyak contohnya. Nah ini polimer sintetik itu fungsinya terlalu baik ya, terlalu awet, tapi menimbulkan sampah plastik. Terus bagaimana kalau dipendam ya? Ada penelitian LIPI ya, yang dulu itu hanya dimasukkan dalam tanah ya, karena nanti di tanah ada bakteri mikroba yang bisa menguraikan. Itu terus diamati, kan lama pengamatannya bertahun-tahun gitu ya, benda berkurang beratnya. Berkurang pun sedikit ya. Nah, biasanya untuk memicu supaya enggak nunggu ditaruh di tanah, dikasih bakteri yang, bisa mengurai, misalnya EM4 gitu tuh kalau penelitian ya, kasih EM4 terus diamati, apakah beratnya berkurang selama selang waktu tertentu. Nanti dibandingkan yang tanpa tambahan polimer yang bersifat biodegradable. Jadi murni sintetik dibandingkan dengan yang dicampuri dengan pati misalnya ya, pati itu kan juga polimer alam. Terus nanti, diamati kalau ditambah bakteri, disimpan pada waktu tertentu, diamati perubahan beratnya ya. Kalau beratnya ya itu lebih bersifat biodegradable ya, penelitian-penelitiannya biasanya seperti itu. Ini untuk soal latihan, kalau kalian ingin tahu reaksi adisi antara etilen dan etana ini ada hubungannya dengan kimia organik sebetulnya ya. Tapi mungkin ini diabaikan aja ya, nggak perlu, tugasnya nggak ini ya, tugasnya yang tadi. Tapi saya tawarkan, ini karena masih ada waktu, ini kan kuliah pertama ya. Kalau saudara nggak mau PR ya, mending sekarang aja, ini masih ada waktu, saya kasih waktu. Setelah itu kita diskusi, kalian dapat apa? Sekalian share screen. Gimana? Supaya nggak ada PR, ya. Karena ke kuliah awal, nanti kalau sudah di tengah-tengah mungkin memang perlu, waktu untuk ngerjakan ini. Saya tawarkan, gimana? Boleh, Bu. Setuju sekarang aja supaya nggak ada PR. Jadi 10 jenis polimer kalian share, selain yang tadi. Mungkin ada apa? Bu, Nggak izin mau apa-apa. sholat, Bu. Oh iya, silakan Izin. bagi yang mau sholat. Iya, Makasih, Bu. iya. Silakan. Mau lewat chatting juga boleh. Yang mau sholat, izin sholat. Saya manfaatkan waktunya soalnya ya. Bentar, saya chatting, saya beri waktu. Berapa menit? Kita sepakati sambil nunggu yang sholat mungkin nih 20 menit. Ya. Yang lain kalau nanti waktu tidak nututi coba tulis di chatting, nanti saya baca di chatting sudah dapat apa. Tapi sementara saya urut yang ada di sini, waktunya masih ada. Setelah Adi Surya, Devin. Ini saya dapat beberapa
Bu. Ya, Untuk yang plastik dapat akrilonitril butadiensiren, terus polimetil metakrilat, polilactic acid, polivalerol aseton, polidioksanon. Terus untuk yang elastomer dapat polikloropren, polisiloksen, polisopren, dan SPR. Habis itu masih belum, Bu. oke, saya lanjut dulu. Siapa ini tadi urutannya? Setelah Devin ada Abdul Aziz. Masih sholat. Tadi siapa yang izin sholat tadi? Oh ya saya Bu, Iya, sudah saya dapat? baru dapat sedikit Bu. Belum Ya semua. sudah disebutin itu Bu barusan, baru dapat. Semua sudah disebutin. Ya, Iya Bu, oh iya. Michael Noah. Buat yang polimer kondensasi, saya dapatnya polyester, dacron, lexan, nilon 66, nilon 610, nilon 6, karet silikon, kevlar, perlon, sama nomex. 10 ya. Iya. Benyamin. Kalau yang adisi, Oh, sorry, itu masih polyethylene, kondensasi ya. iya. Adisi. Adisi polyethylene, polyisobutilen, polymetilmetakrilat, polycis 14 isopen, polychloropen, polyakrilonitril, polyvinyl asetat, polyvinyl klorid, polytrans 14 isopren, sama polytetrafluoroetilen. Oke, saya panggil dulu semua nanti disimpulkan ya. Jadi kalau bisa semua menyampaikan. Benyamin. Ya Bu, saya juga dapatnya masih dikit Bu. Masih dikit. Ya, ini ada terilen atau dacron, terus bakelit, prespek, sama yang tadi sudah disebutkan juga Bu, polyisoprena, polistirena, nilon, polyethylene. Segitu aja. Dendi? Ya, oke.